Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Pertengkaran Keluarga. Ayat hafalan 1 Petrus pasal 3 ayat 8. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Poin penting pelajaran kita, Yesus ingin kita menjaga persatuan di dalam keluarga gereja kita. Pernahkah kamu berdebat dengan seseorang di keluargamu? Bagaimana perasaanmu sesudah itu? Apa akibatnya jika perasaan buruk sesudah berdebat itu dibiarkan menjadi perasaan benci? Yesus ingin kita hidup damai dengan semua anggota keluarga kita di rumah maupun di gereja. Paulus memberikan nasihat yang baik pada kita untuk hidup dengan damai. Bagaimana dengan Chloe? Paulus bertanya pada tamunya sesudah mereka duduk dan minum bersama. Dia baik-baik saja, jawab tamu yang tua. Demikian juga dengan usahanya. Ternyata itulah sebabnya kita datang ke sini. Dia sangat sibuk, jadi dia tidak bisa datang dalam perjalanan ini. Dari gereja, tanya Paulus. Aku baru saja menerima surat dari mereka yang meminta nasihat tentang beberapa hal. Tamu-tamu itu saling berpandangan. Baiklah, keadaannya sekarang tidak sama seperti saat kamu di sana, kata salah satu tamu menceritakan dengan hati-hati. Apa maksudmu? Tanya Paulus. Ingat bagaimana waktu Apolos berkunjung? Ajaran palsu telah membuat anggota-anggota di sana menentang apa yang telah kamu ajarkan pada mereka. Beberapa anggota sekarang berbicara buruk tentang pengajaranmu. Yang lain menambahkan, anggota-anggota di sana tidak bersatu lagi, kata tamu yang ketiga. Mereka saling mengejek satu sama lainnya dalam pelayanan. Beberapa orang tidak mau berbicara dengan yang lain. Ya, tamu pertama menyela. Tetapi beberapa dari mereka punya alasan untuk tidak bicara. Beberapa suami dan istri menjadi tidak setia satu sama lain. Dan yang lainnya sekarang menyembah berhala lagi dan melakukan hal yang jahat. Paulus kemudian berjalan menjauh dari tamu-tamu itu dan melihat keluar jendela. Kami minta maaf karena telah membawa berita yang buruk, kata tamu yang kedua. Paulus kembali melihat muka mereka. Aku mengkhawatirkan hal ini akan terjadi, kata Paulus. Roh Suci mengingatkan aku bahwa surat itu akan menyelesaikannya. Allah tahu hal itu akan terjadi. Sekarang aku juga. Dia akan memberikan aku kebijaksanaan untuk mengatasi hal ini. Sesudah tamu-tamu itu pergi, Paulus menyediakan beberapa jam untuk berdoa tentang situasi di sana. Kemudian ia memanggil Titus. Titus, aku membutuhkanmu untuk membawa surat ini ke gereja Korintus, kata Paulus. Apakah di sana ada masalah? Tanya Titus. Ada beberapa, jawab Paulus. Ajaran palsu, ketidaksetiaan pada perkawinan, penyembahan berhala, pertengkaran di gereja. Beberapa orang kembali ke jalan yang dulu. Oh tidak, jawab Titus. Itu benar-benar sangat serius. Kenapa engkau tidak mengunjungi mereka lagi? Aku akan pergi nanti.
karena sekarang orang-orang di sana belum mau mendengar aku," katanya. "Mereka menjadi keras kepala dan tidak menurut. Aku harus menyelesaikan surat ini dalam minggu ini. Kamu datang lagi nanti." "Ya, Pak," kata Titus berbalik dan pergi. "Aku akan berdoa untuk kamu sambil aku menulis." Paulus tahu dia sudah memilih pekerjaan ini dengan hati-hati. Pertama, dia bicara pada jemaat Korintus bagaimana besarnya kepeduliannya untuk mereka dan perhatiannya pada mereka akan apa yang mereka telah lakukan. "Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan." 1 Korintus pasal 1 ayat 4 dan 5. Dia meminta mereka untuk bersatu lagi meskipun orang-orangnya Chloe telah bercerita padanya tentang pertentangan di antara mereka. "Atas nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya minta supaya kalian semuanya seia sekata, supaya jangan ada perpecahan di antaramu. Hendaklah kalian bersatu, sehati, dan sepikir." Ayat 10, Alkitab versi Bahasa Indonesia Sehari-hari. Dia menjawab semua pertanyaan mereka, walaupun dia tahu pertanyaan itu menyembunyikan apa yang mereka benar-benar lakukan. Dia tidak membicarakan tentang ajaran palsu. Dia hanya mengingatkan mereka akan hal yang telah dia ajarkan pada mereka. "Aku mengajarkan kebenaran Allah. Aku memutuskan sementara aku bersama kamu. Aku melupakan semuanya kecuali Yesus Kristus dan kematiannya di kayu salib, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah." 1 Korintus pasal 2 ayat 1-5 terjemahan bebas. Dia meminta pada mereka untuk akur satu sama lainnya dan tidak bertengkar tentang siapa yang mereka ikuti. "Kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah." 1 Korintus pasal 3 ayat 3-9. Akhirnya, dia mengingatkan mereka siapa mereka sebenarnya. "Dan kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam dalam kamu? Kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah." Ayat 9-23. Referensi Alkitab yang digunakan dalam pelajaran ini adalah dari versi International Children's Bible.